Salam sepak bola, Bang Bes. Salam sepak bola, Bung Binder. Welcome to Bola Bung Binder dan terima kasih banyak Bang Bes telah meluangkan waktu nih untuk bicara di sini. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Waktu saya kecil, saya cuma bisa nonton Bung Binder di televisi. Liga Italia lagi top-topnya. Iya, betul itu Centro Campo tuh, tempo hari Bang. Iya, tahun 2002 itu aku mulai. Makasih. Dan saya juga mengapresiasi nih Bang Bes mau bicara juga di channel ini karena saya tahu Bang Bes juga sangat sibuk kan sekarang Bang Bes asisten pelatih ya di Rans ya Bang ya. Ya, betul sekali asisten pelatih di Rans Cilegon. Iya, di konten ini kan kita memang akan membahas tentang timnas ya Bang Bes yang di SEA Games. Ya. Tapi sebelum membahas timnas, biasanya kalau ada narasumber yang pertama kali bicara di Bola Bung Binder, saya pasti akan menanyakan dulu nih tentang narasumber tersebut. Dan saya ingin menanyakan tentang Bang Bes nih, pasti para penonton kita juga penasaran. Karena kan seperti yang saya ketahui bahwa Bang Bes ini kan pernah menjadi penerjemah ya di timnas ya. Di timnas pada saat eranya Luis Milla dan kemudian juga lanjut ke eranya Simon. Dan yang saya ingin nanyakan pengalaman Bang Bes itu seperti apa sebagai penerjemah di timnas dan juga momen spesial apa sih bagi Bang Bes selama menjadi penerjemah di timnas? Oke, Bung Binder, saya menjadi penerjemah di Tim Nasional Indonesia 1,5 tahun bersama Luis Milla karena dia cuma 1,5 tahun di Indonesia. Dan bersama Coach Simon cuma beberapa bulan, hitungannya mungkin 6-8 bulan. Tetapi itu menurut saya sudah pengalaman yang luar biasa sekali. Saya seorang fans sepak bola yang cuma bisa bangun subuh nonton, terus tiba-tiba ada di bench, ngobrol dengan pelatih, ngobrol dengan pemain, itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya. Dan ini saya sebelumnya tidak pernah bekerja di dunia sepak bola, Bung Binder. Saya bekerja di perusahaan investasi, saya punya gelar sarjana ekonomi, saya bagian yang ngitung-ngitung kalau misalnya kita investasi di sini, kira-kira untung atau enggak, berapa tahun untungnya, kita execute apa enggak. Tapi seiring berjalannya waktu saya merasa kayak ini bukan passion saya. Dari kecil saya nonton bola, tetapi saya nggak bisa main. Saya nggak bisa main, pasti saya jelek. Jadi akhirnya saya cari cara gimana caranya saya supaya tetap bekerja, tetap bermain bola. Nah disitulah 2017 saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya tinggalkan karir saya di dunia perusahaan dan saya beralih ke sepak bola. Karena menurut saya mungkin saya bisa lebih memaksimalkan kemampuan diri saya di dunia sepak bola karena saya punya passion di situ. Dan menjadi penerjemah sendiri tidak pernah direncanakan sebelumnya. Awalnya saya cuma pengen jadi administrator, bantu-bantu tim nasional, ngurusin adminnya, tapi ternyata Luis Milla butuh orang yang bisa berbahasa Spanyol waktu itu, dan akhirnya saya yang diterima. Dan momen terpenting menurut saya ketika saya bersama Luis Milla ada dua menurut saya. Yang pertama adalah ketika pertandingan pertama melawan Myanmar, tim nasional Indonesia U23 lawan tim senior Myanmar waktu itu, Bung. Kita kalah. Saya ingat. Lawan senior. Ingat. Betul. Sorry. Senior. Ya, sempat ada tagar Luis Milla out tuh kalau nggak salah tuh setelah kalah itu. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Dan yang menarik waktu itu kan orang banyak tanya, kok mainnya begini banget? Kok nggak tiki-taka? Kok nggak ala Spanyol? Karena orang kan harapannya Luis Milla datang ke Indonesia terus main sesuai dengan Spanyol. Tetapi mainnya justru berbeda. Luis Milla approach-nya berbeda waktu itu. Memang waktu lawan Myanmar kan masih gagal karena memang percobaan di awal. Tapi kan akhirnya ketika di Asian Games, tetap Indonesia nggak main tiki-taka, Bung. Tetap nggak ada penguasaan bola yang superior 70%, 75%, tidak. Tetapi Luis Milla melihat potensi yang ada di Indonesia itu adalah ada di sisi sayap. Yang dia coba maksimalkan. Dan sayap, kalau kita berbicara sepak bola modern, sayap sekarang bukan cuma sayap saja, Bung. Tetapi fullback. Saya masuk ke dalam fullback overlap. Nah itu Luis Milla coba maksimalkan waktu itu. Makanya muncul Rezaldi, muncul Febri Haryadi yang namanya naik, ya kan tiba-tiba bagus lah. Walaupun sebenarnya sebelumnya udah bagus, tapi akhirnya jadi makin bagus ketika era Luis Milla. Nah balik lagi kedua momen penting menurut saya ketika saya menjadi penerjemah, yang pertama adalah ketika saya duduk di bench dan menyanyikan Indonesia Raya. Di situ saya meneteskan air mata. Karena saya nggak pernah ngebayangkan bakalannya di situ. Dan ngelihat Indonesia Raya yang biasanya kita nyanyikan biasa aja, tetapi ketika ada di situ, jadi luar biasa. Beda ya. Terus momen kedua adalah menjelang Asian Games, saya semakin dipercaya Luis Milla. Dan ketika ada evaluasi, dia sering bertanya sama saya,
Kira-kira bagusan striker ini apa striker itu? Bagusan pemain ini apa bagusan pemain itu? Gimana menurutmu yang kau lihat dari atas? Loh, jadi Bang Bes itu udah seperti asisten pelatih dong ya? Bagi saya itu sebuah penghargaan yang luar biasa banget, Bu. Saya nggak bisa meminta hal lain lah, istilahnya orang menghargai saya yang bukan siapa-siapa, bukan mantan pemain, bukan juga pelatih waktu itu, bukan juga orang yang expert di bidangnya, tetapi dia percaya dan dia ngajak saya diskusi dan opini saya diterima sama dia, walaupun akhirnya decision making akhir adalah dia. Nah itu menurut saya momen yang membuat saya tuh kayak, waduh, saya harus kerja keras lagi nih 2 kali lipat supaya bisa menjawab kepercayaan Luis Milla. Nah itu dari situlah asal muasal saya kenapa mau jadi pelatih, karena pengen ngebantu Luis Milla. Saya kursus lisensi D dengan biaya sendiri, Bung. Sampai ke C biaya sendiri, sampai terakhir lisensi A itu dibiayai sama Rans, alhamdulillah. Iya. Sekarang jadi Bang Bes sudah ini ya lisensi A ya, Bang? Ya, sudah lisensi A. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, wah kok tiba-tiba udah jadi pelatih aja? Wah itu prosesnya panjang. Dari 2017, Bung. Dari 2017, biaya sendiri, cuti saya nggak libur. Jadi saya pakai cuti saya untuk sekolah. Terus kan sekolah itu nggak sebentar, agak lama. Jadi ada pengorbanan lah di situ. Terus kemudian di eranya Simon tuh hanya beberapa bulan ya? Apa yang terjadi itu pada saat itu? Memang sih kalau kita melihat permainannya sih memang nggak kelihatan ada pola permainan dan kita kemasukan banyak gol kan itu dalam beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia kan. Tapi dia nggak bertahan lama, nggak sampai setahun kayaknya. Sampai nggak setahun tuh? Ya, nggak sampai setahun. Dia mulai kalau nggak salah akhir tahun, awal tahun dia mulai, dia selesainya sebelum akhir tahun karena akhir tahun ada lawan Malaysia, dia udah nggak mimpin. Kalau menurut saya waktu itu kita belum siap menurut saya, Bung, dengan level dunia. Mungkin orang bakal banyak bilang lawannya Vietnam, lawannya Malaysia, lawannya Thailand. Itu adalah lawan-lawan kita di ASEAN. Semestinya kita bisa menang. Lawan-lawan yang biasa kita lawan di AFF. Mohon maaf, Bung Binder, tetapi Thailand, Malaysia yang datang ke GBK waktu itu yang main dengan kita itu Thailand dan Malaysia yang nembaknya dunia. Yang mereka ingin go internasional, bukan ingin sukses di AFF. Jadi yang dipakai pemain-pemain benar-benar top. Benar-benar mereka udah siap dari segi semuanya, di dalam dan di luar lapangan. Bonusnya juga besar. Canatip sampai ikut main waktu itu, Karaton, masih lengkap banget Thailandnya. Benar-benar yang istilahnya bukan Thailand yang biasa kita lawan. Ini Thailand yang udah main di kualifikasi Piala Asia, yang main di Piala Asia. Jadi menurut saya memang kita agak sedikit kalah kelas. Karena persiapan kita kan tidak banyak. Terus waktu itu Indonesia juga liganya masih jadwalnya ya kan masih kadang-kadang seminggu sebelum pertandingan masih ada pertandingan di liga sebelum melawan di timnas. Jadi menurut saya agak sedikit persiapannya sedikit terburu-buru waktu itu. Tetapi kalau dari segi pelatih menurut saya Coach Simon tetap one of the best di Indonesia. Karena dia berhasil juara di Liga Indonesia. Dan ini bukan karena saya jadi penerjemahnya, Bung. Karena saya melihat sendiri, saya bekerja dengan Luis Milla, saya bekerja dengan Simon, saya melihat ada the same amount of professionalism. Ini yang menurut saya di Indonesia harus ditingkatkan. Profesionalisme di bidang sepak bola yang dilakukan oleh Luis Milla, dilakukan oleh Simon ini benar-benar luar biasa. Jadi fokus mereka itu hanya benar-benar buat Indonesia gimana caranya supaya lebih baik. Di lapangan nggak jalan, Coach Simon nggak jalan, sistemnya segala macam, itu ya biasalah dalam sepak bola kan kalah menang. Tetapi menurut saya dia udah ngelakuin yang terbaik yang dia bisa. Bahkan waktu itu dia malah mau coba sistem 3-4-3 ala Chelsea. Nggak berhasil, terus dia balik lagi ke 4-2-3-1. Semuanya dilakuin supaya gimana caranya Indonesia ini bisa perform gitu. Oke, itu kan sebelumnya Bang Bes sebagai penerjemah ya di eranya Luis Milla kemudian Simon. Sekarang kan dilatih oleh Shin Tae-yong. Dan kalau kita melihat di Piala AFF lalu, menurut saya sih luar biasa ya bisa masuk ke final Bang Bes karena poin saya ada dua. Yang pertama itu ketika kita bermain di Piala AFF, liga kita belum lama jalan, ya. Yang kedua, ini adalah tim baru yang mayoritas diperkuat oleh banyak pemain-pemain muda, tapi bisa menembus hingga ke final. Menurut saya itu udah luar biasa. Dan permainan adalah
bayangan permainan yang diinginkan oleh Coach Sintayong tuh kelihatan di AFF, bayangan permainan ya. Kelihatan lah, mau bangun transisi cepat, mau main dengan umpan-umpan pendek, sesekali main direct pass ketika tim lawan tuh main high pressing, ada kelihatan lah. Memang kita masih krisis striker, tapi ternyata tim kita produktif juga, bisa mencetak banyak gol. Apalagi pemain-pemain dari wing nih ya, seperti yang tadi Anda katakan kan, bahwa memang kita punya banyak pemain winger. Itu kan Piala AFF sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke SEA Games. Di SEA Games, di pertandingan pertama, kita kalah lawan Vietnam dengan skor telak 3-0. Saya ingin membahas pertandingan pertama dulu nih dengan Bang Bes. Babak pertama kan padahal kita sudah menahan nih 0-0. Ya. Tiba-tiba babak kedua kita kemasukan 3 gol, dan secara keseluruhan kita cuma punya 1 peluang yang berbahaya dari Witan. Itu pun dia masuk sebagai pemain pengganti. Apa analisa dari Bang Bes tentang pertandingan pertama timnas di SEA Games? Ya, pertama-tama saya ingin bilang dulu juga bahwa sepak bola itu adalah olahraga hasil. Pertahanan hasil yang baik adalah pertahanan hasil akhir. Pertahanan yang terbaik adalah yang tidak kebobolan. Yang ketika Indonesia melawan Vietnam, apapun caranya yang dipakai, mereka nggak kebobolan lawan Vietnam di AFF, itu adalah sebuah prestasi. Jadi apapun caranya, seberapa beruntungnya tim nasional Indonesia sampai masuk final, still orang akan ingat result. Ya, dan sekarang bagaimana caranya membawa permainan yang tadi di AFF ke SEA Games dengan komposisi pemain yang kurang lebih sama. Mungkin missingnya tadi di Asnawi, di Arhan. Nah, pertandingan pertama saya lihat, sebenarnya kita ada peluang untuk menekan Vietnam. Karena Vietnam sendiri di awal babak, mereka nggak mau keluar, mereka hati-hati. Jadi istilahnya Indonesia ini udah mulai ditakuti juga, saya lihat Bung, oleh Vietnam sendiri. Jadi kayaknya ini cuma gimmick menurut saya Park Hang-seo ini kayak meremehkan Indonesia, nggak takut dengan Indonesia, merasa Vietnam superior. Menurut saya itu hanya gimmick, karena sebenarnya dia takut juga dengan Indonesia. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan Vietnam yang nggak berani main keluar pada babak pertama. Mereka nggak berani overlap, nggak berani menekan, dan Indonesia beruntung karena nggak ditekan. Jadi dengan pemain itu tidak bisa terlalu diserang, tidak banyak diserang waktu itu. Jadi akhirnya skornya masih 0-0. Nah, babak kedua, Vietnam mungkin mulai sadar, oh Indonesia juga nggak menyerang nih. Asnawi nggak ada, Arhan nggak ada, nggak jalan, bola nggak sampai ke depan, bola cuma sampai ke Mark Klok, habis itu nggak sampai ke depan. Nah, coba deh kita coba tekan Indonesia, mereka bisa nggak menerima tekanan kita? Nah, disitulah menurut saya kunci permainannya. Coaching influence dari Park Hang-seo yang luar biasa, yang dia mencoba lebih menekan Indonesia dari fase awal build up, dapat bola langsung serang, dan akhirnya kita lihat mereka memanfaatkan kekurangan yang ada di Indonesia, tidak adanya Arhan, tidak adanya Asnawi dimanfaati dengan crossing, dengan early cross, dengan penetrasi, akhirnya terciptalah gol. Sebenarnya skor bisa lebih, tetapi kena tiang, kena apa segala macam. Saya ketika lawan Vietnam, Indonesia terlambat untuk merespon. Sebenarnya ada peluang. Kalau ketemu lagi di final misalnya, saya yakin Indonesia ada peluang. Apalagi Indonesia pasti sudah belajar, Vietnam mainnya seperti itu. Bahkan ketika era saya, ketika bersama Simon, Vietnam bermain dengan sistem seperti itu, 3-4-3. Sama ya? Sama, jadi kalau formasi 3-4-3, pakai 3 back di belakang, itu pasti akan lemah dengan bola-bola diagonal. Nah, di sini menurut saya Indonesia terlambat mungkin menyadarinya untuk memanfaatkan di situ. Dan kita juga ingat kan ada Arhan, ada Asnawi yang biasa overlap. Iya, betul. Yang bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain Vietnam. Iya, memang karena kalau peluang Vietnam itu di babak pertama cuma ada 3 itu mereka peluang, dan 3 peluang itu juga kalau nggak salah mereka agak gampang itu menciptakannya, dan mereka jarang juga melakukan penetrasi hingga ke dalam kotak penalti. Babak pertama ya, tapi babak kedua yang saya melihat para pemain Vietnam ini kok jumlah pemainnya lebih banyak di pertahanan dari Indonesia. Itu betul. Karena saya lihatnya begitu. Betul, Bung. Betul. Tadi saya mau menambahkan juga bahwa kita kalah dari Vietnam menurut saya adalah kalah dari experience, kalau menurut saya pribadi, pengalaman. Di sini pengalaman apa? Karena Vietnam sudah main di kualifikasi Piala Dunia tahap akhir loh. Jadi selangkah lagi mereka masuk Piala Dunia. Walaupun banyak dibantai, kalah sama Jepang, kalah sama Australia, but still experience is experience. Betul. Jadi ketika mereka menyerang terus hilang bola, mereka masuk langsung dalam sistem 5-3-1. Itu yang menurut saya luar biasa. 5-4-1 itu yang luar biasa banget menurut saya. Kan nggak gampang bermain dengan formasi 3 back. Ketika pegang bola, fullback kemana? Ketika kita nggak pegang bola, fullback turun kemana? Dan ini Vietnam udah otomatis. Dan ini harapannya mudah-mudahan Indonesia
kita nggak terlalu ingin menang, ingin juara, tetapi bisa bermain seperti ini udah luar biasa sekali. Misalnya ada, kalau dalam dunia kepelatihan ada namanya otomatisasi, Bung. Nah ini menurut saya Vietnam sudah mencapai titik otomatisasi. Jadi mereka sudah, kita nggak usah bahas soal teknik individunya, saya rasa Indonesia juga nggak kalah, tetapi dari segi taktikal, individual taktikal, bukan dari segi pelatih, individual taktikal dari pemain-pemain Vietnam, mereka lebih unggul dari Indonesia. Oke, memang di first match itu kita kalah 3-0, kelihatan absennya Asnawi ya, terutama ya, kelihatan banget di sektor sebelah kanan kita. Terus masuk ke second match, lawan Timor Leste. Ini kan kalau di atas kertas ya seharusnya kita bisa menang. Dan menurut saya menang dengan skor 4-1 itu bukan kejutan juga ya, wajar timnas Indonesia menang 4-1. Tapi yang bikin gregetan cara mainnya. Dan bisa saja kita kemasukan gol kan di menit-menit awal itu. Dan seperti apa yang terjadi lawan Vietnam, beberapa kali salah passing, salah kontrol, salah tackling sehingga ada pelanggaran, itu juga terjadi lawan Timor Leste. Nah, saya agak bingung. Padahal ini kan bukan lawan yang kuat ya. Nah, tapi ternyata di menit-menit awal tuh sudah ada kesalahan, salah kontrol dari Klok, kemudian dia bisa tackling di dalam kotak penalti. Itu kan riskan banget tuh tackling di dalam kotak penalti. Dan dia kan bukan defender ya tentu resikonya lebih besar ketika tackling di dalam kotak penalti. Dan ternyata penalti, oke, bagus bisa di-save oleh Hernando Ari. Tapi kemudian secara build up play juga, menurut saya permainan kita masih terpotong-potong. Saya nggak ngelihat ada sinergi antar lini ini, kekompakannya ini nggak kelihatan nih. Padahal ini kan second match ya. Seharusnya kan mereka dengan lebih lama sudah berada di Vietnam, ya seharusnya chemistry-nya sudah mulai kebangun lah. Apalagi kan ini cukup lama kan pemusatan latihan di Korea kan, main tiga pertandingan uji coba kan. What happened in the match against Timor Leste? Apa yang terjadi? Hasil akhir memang kita menang, tapi secara permainan nggak puas. Saya sih nggak puas. Ya, setuju sekali Bung dengan pendapat Bung Binder bahwa tim ini juga persiapannya cukup lama dibandingkan dengan tim yang saya pernah ikuti, Luis Milla, Simon. Yang notabene tidak pernah keluar negeri, bahkan Simon cuma satu kali kalau nggak salah ke Australia, Luis Milla tidak pernah sama sekali saya keluar negeri. Nah, yang ini kan tim nasional istilahnya dengan ekspektasi kita yang tinggi, mereka keluar negeri, ke Korea, ke Kroasia, ke Turki, bahkan ke Spanyol. Harapan kita kan ada chemistry, ada istilahnya connect lah, ada connect di antara pemain. Tapi menurut saya disinilah kekurangan dari Indonesia sendiri. Dari tim taktikal itu turunnya ke grup taktikal turunnya ke individual taktikal, dan menurut saya di sini permasalahannya mungkin ada di grup taktikal. Jadi bagaimana caranya dari lini belakang bisa ke tengah ke depan, ini yang jadi masalah menurut saya. Ketika bola sudah di depan Indonesia, saya rasa nggak ada masalah. Sepertiga lapangan terakhir kita nggak mungkin meragukan kualitas Egy, Witan, Sadil, dan kawan-kawan. Tetapi gimana caranya bola sampai ke depan? Nggak mungkin kita long terus atau early cross terus kayak pertandingan lawan Timor Leste. Sama juga seperti lawan Singapura, kita menang mungkin lawan Singapura, tetapi banyak sekali PR yang harus dimenang. Nah, yang satu lagi yang saya melihat nih peran dari para pemain senior seperti Klok, Kambuaya, dan juga Fahrudin. Kalau Klok dan Kambuaya sih menurut saya di tengah ini chemistry-nya belum kelihatan ya. Chemistry-nya belum kelihatan. Terus kemudian di belakang menurut saya Fahrudin oke, not bad. Tapi di sektor fullback ini, Dewangga di match lawan Timor Leste bermain di kiri, oke. Dia bisa overlap beberapa kali, tapi masih aja sulit untuk recover ke belakang. Nah ini next match kita kan nih lawan Filipina. Filipina kita tahu ini mengandalkan teknik nih. Nah ini kalau lawan Filipina, kira-kira apa nih yang perlu diantisipasi oleh para pemain timnas nih? Dan kita wajib menang juga loh lawan Filipina. Ya betul, kalau seri kita rugi sekali Bung, karena Filipina bisa bisa seri lawan Vietnam. Betul. Jadi Filipina juga percaya diri, mungkin mereka masih target untuk bisa lolos. Nah menurut saya yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kebebasan untuk Mark Klok. Jadi jangan kasih Mark Klok terlalu banyak pekerjaan di lini tengah. Jangan terlalu banyak kasih dia untuk man to man. Jangan terlalu banyak dia ngasih zone box to box. Biarkan dia main seperti biasa ketika dia di Persib, ketika dia di PSM, di Persija. Dia juga bisa passingnya juga bagus. Dan ini yang kita nggak lihat di Mark Klok. Menurut saya Mark Klok mungkin ekspektasi orang-orang, ekspektasi fans itu tinggi terhadap dia. Jadi dia ingin lakuin sesuatu hal itu dengan sempurna mungkin menurut saya. Jadi kita berikan kebebasan main lepas saja, enjoy. Dan lawan Filipina memang sulit, tapi
dia pasti bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya. Dan Filipina juga nggak bisa kita remehin, Bung. Di sana ada Patrick Scroch kalau nggak salah, Scroch apa pemain naturalisasi luar biasa, sudah senior juga, dia yang jadi jenderal ini tengah. Ini yang harus diatasi. Jadi menurut saya kuncinya nanti akan ada battle antara dia dan Mark Klok. Duel dua pemain naturalisasi, duel dua pemain jenderal lapangan tengah, duel dua orang yang sangat kaya pengalaman bermain di Eropa. Kalau kita bisa menang di lini tengah, saya yakin Indonesia bisa menang juga lawan Filipina. Iya, betul juga tadi apa yang Bang Bes katakan. Sepertinya Mark Klok lebih sibuk untuk defend ini. Padahal dia kan harus distribusi bola ke depan ya. Benar ya? Kan dia lawan Vietnam dia seperti man to man. Dia seperti man to man, Bung, dengan pemain Vietnam. Iya, dia seharusnya kan distribusi bola ke depan ya. Seperti di Persib dia juga lumayan banyak memberikan assist. Dan dia juga kan kalau set piece-nya bisa diandalkan juga si Mark Klok kan. Dia juga bisa mencetak gol dari set piece tuh, corner dia juga hampir gol kan lawan Vietnam kan. Ya, Oke, ini sekarang gimana Bang Bes? Sekarang pertanyaannya menurut saya apakah timnas akan memainkan Mark Klok sebagai satu pivot atau double pivot? Nah, disitulah menurut saya tantangannya nanti. Apakah dengan Rahmat Irianto, apakah dengan Abimanyu, apakah Mark Klok sendiri? Indonesia menggunakan dua attacking midfielder. Di sini ini masih menjadi misteri buat kita, bahkan kita pun tidak bisa menebak-nebak. Iya betul, kalau sejauh ini sih 4-3-3 kan formasinya kan, dua match. Kalau 4-2-3-1 mungkin Klok bermain sebagai salah satu pivot mungkin di belakang. Ya. Sebagai deep lying playmaker yang biasa memberikan distribusi bola ke depan kan. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Bes. Kalau melihat materi pemain dari timnas, nah dan juga lawan-lawannya nih menurut Bang Bes, target yang diberikan agar timnas ini mendapatkan medali emas bisa sukses gak nih? Bisa tercapai gak nih targetnya? Menurut saya sangat bisa, Bung. Apalagi kalau kita melihat, kalau saya perbandingannya adalah 2 SEA Games terakhir, era Luis Milla, era Indra Safri. Medali perunggu, medali perak. Sudah saatnya yang tahun ini adalah medali emas. Kenapa? Karena pertama, Bung, persiapannya lebih lama, persiapannya lebih matang. Terus kedua, kalau dulu nggak ada pemain senior, Bung, sekarang ada 3 pemain senior yang bisa menambah added value buat tim itu. Kita lihat bagaimana timnas Luis Milla di Asian Games dengan ada 3 pemain senior, langsung jadi bagus sekali. Kita nggak bisa meremehkan kualitas pemain senior yang ada di tim nasional. Terus kita lihat juga performa Thailand. Thailand juga sedang tidak bagus karena mereka kalah lawan Malaysia. Walaupun mereka kena kartu merah, walaupun mereka istilahnya setengah babak main 10 pemain, still kalah ya kalah. Berarti mereka tidak bisa mempertahankan keunggulan, berarti mereka tidak bisa mencetak 1 gol lagi ya. Jadi istilahnya salah satu pesaing kita ya Thailand tidak bagus. Malaysia juga persiapan menuju SEA Games juga tidak sempurna. Mungkin praktis sekarang adalah Vietnam. Tetapi Vietnam sendiri ketika lawan bermain kompak rapi seperti Filipina, mereka juga nggak bisa cetak gol. Saya rasa Indonesia bisa ada peluang ketika lawan Vietnam nanti kalau misalnya ketemu lagi. Melawan Filipina semestinya bisa menang. Melawan Myanmar menurut saya yang akan jadi kunci. Karena praktis kekuatan Myanmar ini kita tidak tahu. Betul. Dulu ada namanya Autu, dia main di Liga Thailand. Kita sering lihat karena dia main di Liga Thailand. Tapi sekarang tidak terlalu ketahuan skuadnya Myanmar seperti apa, persiapannya seperti apa. Istilahnya mereka tim yang low profile. Bahkan yang low profile ini yang bahaya, Bung. Yang nggak gembor-gembor ini yang bahaya. Mereka bisa kalahkan Filipina, mereka bisa kalahkan Timor Leste. 6 poin sekarang. Sangat bisa sekali lolos Myanmar. Oke, kita harapkan deh timnas nih bisa mendapatkan medali emas nih Bang Bes. Saya juga optimis sih, tapi yang penting kita perlu lolos dulu nih dari grup A ini. Kalau kita udah lolos, kita punya peluang lebih besar ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Yang menjadi tantangan kita adalah ketika sudah dapat emas apa. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah dapat emas, jangan berhenti di situ. Betul. Harus ada terus pembinaan, pembangunan, infrastruktur, SDM itu karena sayang gitu loh, karena fans sepak bola Indonesia banyak. Betul. Nanti itu akan kita bahas di konten selanjutnya nih Bang Bes. Pasti. Apalagi nanti sebelum Liga 1 mulai, saya ingin lagi mengajak Bang Bes bicara di sini tentang persiapan dari Rans nih. Apalagi nanti Ronaldinho mau ke Indonesia kan? Ya, siap Bung Minder, dia datang aja menghibur. Ya udah siapin satu tempat aja untuk saya ya. Oh ya, siap Bung Minder. Oke, thank you banyak Bang Bes sudah hadir di sini, sudah bincang-bincang, dan next nanti kita akan bahas ketika timnas sudah lolos dari grup A.
Ya, Ya, kita bahas nanti tentang itu. Oke, thank you. Amin. Stay Terima healthy. kasih.